Apa rasanya kalah, Bun? Minta kata-kata untuk wali kota yang baru. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Nah, kasih tahu. Oke, sekarang kita ngobrolin yang lagi in deh. Apa Nah, yang tuh? lagi in kan COVID-19 nih. Iya. Ini sih kita bukan meninggal karena COVID, meninggalnya karena kelaparan. 2024 mau ngapain? 2024 saya merencanakan dengan teman-teman. Understand you soon, it won't be long. Oke, Bun. Ya, Apa rasanya kalah, Bun? rasanya itu kayak orang lagi naik sepeda, bannya bocor. Ya udah, beresin dulu bannya, baru jalan lagi. Saya lebih memaknai itu tuh Allah sayang. Dari kecil saya ngebut terus ya. Iya. Sejak ayah saya Betul. meninggal, saya ngebut dan mungkin di metro saya cukup muda ya Lincah juga ketika masuk dalam di DPRD. Nah, jadi saya memaknainya kayak orang lagi ngebut di jalan tol, kemudian masuk rest area, disuruh cek mobil, cek ban, cek mesin, sholat, makan nasi padang yang banyak, tidur untuk kemudian ngebut lagi. Iya. Tapi kan kita harus akui, Bun, harus jujur. Kalah di pilkada itu tidak sesederhana pecah ban. Iya, jadi saya paham analogi Iya, pecah ban itu iya. sebenarnya sama dengan analogi roda berputar. Iya. Kita kadang Iya. di atas, kadang Iya, di bawah. iya. Orang ngomong enak, Iya. tapi kadang kita sebagai pelaku sebagainya itu nggak sederhana itu kadang ngomongnya. Jadi mungkin saya lebih spesifik. Ibun pasca 9 Desember Iya. dan positif kalah karena Iya. waktu itu sempat ada friksi sedikit. Iya. Nah, sudah positif kita kalah. Itu apa sih, Bun? Saya pengen dapat Iya. feel-nya seperti apa yang Ibun rasakan saat itu? Saya bersama dengan dua sahabat saya, Walpri waktu itu, kami cari masjid dan menghabiskan waktu di masjid. Saya yang ngobrol dengan Tuhan. Saya meyakini bahwa ini cara Tuhan untuk menyayangi saya dan brother Fritz Ahmad Nuzir gitu. Jadi saya dengan Fritz waktu itu langsung berteleponan dan kita Saling menguatkan ya? Iya, kita saling menguatkan dan ini oke banget gitu sehingga mungkin bisa lihat Mas Fran hari ini running, Iya. saya juga alhamdulillah gitu. Jadi kita menghadapi ini, ini sih udah ini yang harus kita lewatin dan we must be tough ya, Iya. tough lagi dan harus running lagi. Iya. Jadi artinya kecewa itu mungkin wajar. Iya. Apa sedih itu? Lu pernah punya pacar pertama di usia 17 nggak? Saya ini kayaknya SMP udah pacaran loh. Nah, Saya itu tuh cuma sekedar kayak ya lu patah hati di ghosting. cinta monyet Iya, di gitu ghosting ya. cinta monyet. Iya. Oh iya. Artinya sekarang kita sudah move. Bahkan kalau boleh spesifik lagi, berapa bulan non bisa move secara totally ya? Alhamdulillah, saya didampingi dengan teman-teman yang luar biasa ya. Jadi teman-teman tim saya itu tanggal 9 Desember. Kita tuh tanggal 23 Desember udah lari di menjelang Natal ya, lari di Pahoman saya dengan tim. Lalu di awal Januari tanggal 2 atau 3 9 Januari kita sudah buka Kirana Gold dengan teman-teman tim. Iya, saya sempat lihat sih. Nah, sama saya juga menarik konteks lari tadi. Non ini emang suka lari? Iya. Atau memang baru-baru mau pilkada dan setelah pilkada? Nah, jadi, emang dari dulu? Jadi saya itu suka banget jalan sebenarnya. Jalan. Jadi saya setiap hari itu 6 km jalan. Tapi di treadmill karena kan nggak ada waktu ya. Jadi betul. pagi 3 kilo, malam sore jelang maghrib tuh 3 km gitu. Terus saya punya sahabat yang kemudian jadi coach saya. Dia bilang, Bun, Ibu jalan secepat itu gitu, diteknikin sedikit tuh jadi lari gitu. Iya. Dan kemudian ini oke banget gitu, sehingga kemudian saya berlatih lari sampai sekarang. Karena saya memang beberapa kali lihat di Takwa ya. Iya.
Serius tah ini larinya kayak kadang-kadang kan yang bikin kita sulit sebenarnya istiqomahnya. Iya. Kalau cuma lari seminggu sebulan itu kita bisa, tapi untuk terus Iya. ini kadang-kadang trouble. Iya. Nah, itu lari itu dalam rangka kesehatan atau memang Ibu ngilangin stres ya kan apa segala macam. Enggak, saya suka panahan sebenarnya. Jadi saya suka beberapa panahan terlihat, olahraga. betul. Iya, saya suka panahan, saya suka golf, saya juga suka jalan dulu ya. Tapi yang paling gampang untuk dilakukan itu karena tidak perlu persiapan alat, tempatnya deket, Murah meriah. itu lari Iya, gitu. Nah, kenapa saya pilih lari? Karena sekarang pekerjaan saya itu baru close di jam 3 sore. Oh. Jadi iya. kalau saya harus ke lapangan panahan, setting alat, atau saya harus ke golf secara rutin untuk drive misalnya, itu waktu tempuhnya nggak terkejar gitu. Jadi kalau lari itu enak banget. Set, nyampe tamat, pemanasan setengah jam, langsung lari gitu. Iya. Dan dari zaman dulu sebenarnya saya pagi tadi saya bilang treadmill, sore treadmill. Iya. Nah, oke. Tadi kita nyambung yang soal kata Ibu tadi closing ya? Jam 3 tadi apa? Iya, close-nya jam 3. Close. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Sebenarnya sekarang Non Ana ini apa sih gitu loh? Ngapain selain memang kalau secara politik kita ketua DPC. Iya. Jadi mungkin adalah masih urusan Kasih tahu politik. nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Nah, kasih tahu. Jadi saya tuh juga sempat bingung. Apa sih ada istilah apa trader? Iya. Apa sih yang gitu-gitu tuh? Saya tuh masih awam juga tuh. Iya. Sebenarnya itu apa sih, Bun? Ya sebenarnya sih pekerjaan lama saya, pekerjaan lama banget. Oh, dari dulu? Iya. Mainan ini dari dulu? Iya, saya jual beli emas tuh sebenarnya dari tahun 2005. Wow. Karena scrap itu berlawanan dengan emas. Iya. Jadi kalau lagi tembaga naik, Betul, emas turun gitu. betul. Jadi itu memang mainan kita dari memang pekerjaan saya dari tahun 2005. Tapi kemudian saya mengedukasi beberapa anak muda, tim kita berempat, mengedukasi orang niatnya bukan sekedar jualan, tapi niatnya Saving ya? niatnya justru ingin mengedukasi orang Indonesia itu belum menjadikan saving dan investasi sebagai kebutuhan. Iya. Sementara kalau kita lihat negara-negara maju itu begitu orang menerima take home pay atau Iya. gaji, berapapun gajinya, 50% kehidupan mereka biasanya bayar pajak. Betul. Bayar pajak, bayar asuransi. Karena gede pajaknya itu. Iya, karena kayak di Swiss misalnya atau Prancis Di luar gajinya negeri gede. tuh pajaknya gila-gila. 50% dari Betul. pendapatan untuk asuransi dan pajak. Nah, yang 50% itu mereka akan saving 20% itu untuk mereka nabung jalan-jalan, kemudian biaya tak terduga. Nah, di Indonesia tuh belum begitu. Gitu. Makanya kita mengedukasi lebih banyak orang pentingnya untuk menjaga 20%, menyisihkan 20% dari dari pendapatan mereka yang mereka bawa pulang untuk saving. Savingnya itu kalau kata Gilang anak saya yang kelas 3 SMP, no saving, Bun, gitu. Orang sekarang tuh bukan hanya sekedar nabung, tapi harus diajarin juga bagaimana tabungannya itu bergerak menjadi investasi. Betul. Atau menjadi aset yang bekerja meskipun seseorang lagi tidur atau sedang bekerja lain. Dia tumbuh sendiri. Betul, jadi pasif income. Maka kemudian saya balik lagi ke pekerjaan saya lama. Teman-teman juga yang ngasih Tapi jangan salah, Bu. Orang Indonesia pada umumnya, ya saya nggak saya sendiri kadang-kadang kan kita begini. Mungkin yang Ibu maksud dia 20% bisa saving, mungkin orang yang sudah cukup. Kadang yang orang ada bahasa pamionya gini, kalau luar negeri bagaimana cara ke bulan. Iya. Kalau orang Indonesia ini bagaimana mikirin hidup dari bulan ke bulan. Nah, jadi pertanyaannya, ketika mereka dapat gaji nih kita aja lah kita bikin UMR kita berapa sih Bun? 23 kali ya. 23. Misal kita bikin 2,5 lah, kita bikin 2,5 untuk tetek bengek segala macam 1 juta lah misalnya, ya kan yang udah pasti. Nah, tinggal 1,5 juta untuk makan sehari-hari misal dia 1 juta masih ada 500.000. Nah, 500.000 ini kan uang aktif, maksudnya yang bisa suatu saat keluar ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kami ini belum bisa yang seperti Ibu maksud? Ketika ini kami beliin emas nih, ya kan kita anuin. Seminggu kemudian, waduh, gak ada duit ya. Nah, itu tuh gimana, Bun? Apa bisa langsung kami
jual ke Ibun lagi, Bun ini apa gimana? Nah, kalaupun dijual lagi, apakah misal gua belinya 1 gram misal ya, Bu, Iya. 1 gram 500, Iya. ketika gua jual lagi jadi 450 Iya. karena gua jual anunya. Nah, itu tuh Ya. gimana, Bun? Nah, saya Coba jawabnya, kasih anunya. saya jawabnya 2 nih. Yang pertama gini, ini tentang habit. Habit, Ah, betul. Berapapun gaji lo, Betul. kalau lo nggak biasa nabung, ya lo nggak bakal bisa nabung. Masuk akal. Nah, gitu. Jadi berapapun pendapatan kita sebenarnya, kalau kita nggak biasa untuk berpikir tentang masa depan, Manajemenin itunya ya. iya, itu mau gajinya dulu gaji 10 juta juga. 20 juta Nggak cukup. nggak bakal cukup Betul. gitu ya. Masuk Nah, akal. terus yang kedua, emas merupakan tabungan jangka panjang sebenarnya, Betul. investasi jangka panjang, minimal 1 tahun untuk mendapatkan BP atau keuntungan. Makanya kita masukkan dia sebagai Passive passive income. income Betul. gitu. Nah, terus gimana kalau habis beli kemudian tinggal datang ke Pegadaian hari ini 1 jam doang langsung. Oh, gitu. Jadi nggak mesti harus ke Ibun ya? Ya boleh, ke kita juga boleh. Tapi kita tidak sarankan orang beli emas untuk cepat dijual. Iya. Kita lebih sarankan dia untuk Pegadaian. Ya ini tadi Bun, misal gue belinya gope, ya kan? Nah pas gue lagi perlu nih, misal 2 bulan kemudian gue Ya, beli, ya. apakah itu pas gue jual dia jadi turun Kalau- atau gimana? Nah, ini, apa fluktuatifnya? Jadi harga emas itu kenapa Ibun ngeliatin grafik? Karena dia fluktuatif. Iya. Ya, dia juga dipengaruhi kurs setengah dolar kan gitu ya. Betul. Jadi ada harga emas dunia yang dipengaruhi kurs gitu, kemudian Antam keluar harga. Baik jual maupun beli tiap hari kecuali hari Minggu Antam itu ada update. Jadi bedanya teman-teman beli logam mulia dengan teman-teman kalau beli perhiasan itu ada 2 setidaknya keuntungannya. Kalau logam mulia, ketika lo jual, lo ada harga dasar buyback Antam. Jadi toko kayak Ibun gini nggak bisa semena-mana, minimal harus beli sebegitu gitu. Dan itu bisa dilihat di mana saja. Yang kedua, kalau dia digadein 90%. Jadi misalnya harga emas 1 juta, 1.900.000. 900.000 itu yang diberikan oleh Pegadaian. Pegadaian atau BSI. 90% ya. Betul. Kalau perhiasan 30% Dari harga. harga pasar. Oh, jadi kita beli 1.300.000. Makanya belilah perhiasan secukup yang dipakai. Ya. Kalau untuk invest yang mengembangkan Savingnya itu harus fine Logam gold. mulia. Ya. Ya, itu sedikit inilah. Saya juga tuh sebenarnya ini gimana? Kadang saya tuh mau beli emas, nanti sebulan kemudian perlu apa? Waduh, dijual lagi, di ini lagi. Nah itu kadang-kadang saya tetap ada racun. Ada ini nggak hope nggak? Ada asa nggak? Gue pengen naik haji gitu. Ada Atau dong, pengen ya. keluar negeri. Ada. Atau pengen beli mobil gitu. ada. Nah jadi kalau kita nabung, orang-orang luar negeri itu mereka punya hope. Mereka punya box sendiri-sendiri. Yang ini untuk aku mau ke Bali gitu kan. Aku mau beli apa gitu. Jadi dengan hope itu kita bisa hitung. Misalnya nih untuk naik haji. Udah dari zaman dulu naik haji itu setara dengan 60 gram emas. Umroh itu setara 30 gram emas. Jadi kalau dolar naik, naik emasnya ikut ya? Iya. Iya. Tapi kalau jadi kalau kita nyimpen uang, iya, selesai. misal sekarang naik haji butuh 50 juta, Iya. kita simpen nih 50 juta. Iya. Nanti kita naik 10 tahun lagi ini nggak cukup. Nggak cukup. Nah, Masuk. anak kuliah 200 juta. Kalau kuliahnya dokteran 200 gram. Iya. Kedokteran 500 gram Oke, gitu. kita tangkap. Ya, sekalian Masuk akal. promo kan? Ya boleh, nggak apa-apa Bun. Ya itu menarik sekalian ya. Sebenarnya buat pribadi saya juga jadi ilmu juga. Ya, ini edukasi sebenarnya. Edukasi. Ya, bahwa kalau beli ternyata- boleh di mana aja. Ya ternyata emas itu seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke habit kita yang yang biasa. Non, Ya. ada nggak sih jauh ya mungkin masih jauh. Ada nggak? Saya pengen apa ya? Sebenarnya nanya 2024 mau ngapain? ini emang masih jauh, tapi kenapa saya bilang ini nggak jauh-jauh amat? Iya. Kita sudah lihat. Iya. Pilpres 2024 Iya. bertebaran tuh di mana-mana. Jadi munafik bohong Iya. saya bilang Iya. kalau orang politik Iya. tidak berpikir dari saat ini. Iya. Nah, jadi saya mau boleh dijawab boleh enggak tapi ada pikiran apa di non ini di 2024? Karena ada beberapa yang ngomong ke saya dia kayaknya fokus bisnis. Iya. Ya kan? Tapi ada juga yang bilang sama saya, Ana itu
popularitas di metronya tinggi. Jadi kalau dia nyalon provinsi atau nyalon DPR RI, basis dia di metronya saja sudah bagus kan begitu. Kayaknya dia kesana, tapi ya namanya orang ya. Nah ini saya mau dengar langsung dari mulutnya seorang Ana Morinda. Apa sih 2024? 2024 saya merencanakan dengan teman-teman untuk beberapa kegiatan kemanusiaan. Nah, terkait ada anunya. Ya kita berharap ada beberapa proyek dengan teman-teman yang kita bisa lakukan gitu. Dan itu sudah kita garap dari sekarang. Nanti 2024 kita lihat. Kalau untuk saya pribadi saya kira nanti ada waktunya. Ntar gue kasih tahu deh. Inilah ini kalau politisi begitu. Memang harusnya politisi itu apa ya? Saya pernah dapat ini politisi itu dikasih soal pilihan ganda. Dia jawabnya esai. Ya kan? Dikasih pilihan ganda jawabannya A, B, C, ya kan? Dia jawabnya esai. Lu tau gak parlementer? Ya parle itu kan ngomong. Jadi kalau ada anggota dewan yang gak pernah ngomong, berarti dia makan gaji buta. Masuk akal. Nah iya, makanya kata saya emang nanya politisi itu harus cermat, harus detil, harus cermat, karena dia pintar bersembunyi di balik. Tapi sebenarnya sih jawabannya gini, ngobrol dengan wartawan juga harus hati-hati. Iya, masuk akal itu mana. Jadi berarti 2024 nanti ada waktunya. Insyaallah nanti kita kasih tahu. Nah itu ada waktunya keluar. Nah terus saya pengen tahu psikologi keluarga. Psikologi keluarga dalam artian begini. Pastilah kemarin tuh di pertarungan kemarin kita ekstra lah, ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra materi. Nah setelah kita selesai begini, kalah begini, oke, kita masih ada kesibukan sebagai ketua DPC. Tapi ada nggak sih anak-anak misal atau suami ngajak, ayo kita jalan kemana gitu? Atau misalnya sekarang kok di rumah aja? Maksudnya apa? Biasanya kita ada hikmah apa sih gitu loh? Kalau untuk anak-anak mereka ini banget ya, maksudnya apalagi mereka sekarang juga mereka sekolah di Bandung berasrama, tapi sekarang kan lagi sekolah di Metro ya, karena Bandung lagi belum boleh COVID ya? Ya lagi COVID. Jadi ini lagi kita bersyukur aja sama Allah bahwa Allah kasih kesempatan kita untuk berkumpul. Bayangkan saya itu jadi aktivis dari sejak muda. Anak saya yang kedua itu masih dalam kandungan, anak saya yang Gilang itu saya gendong, itu mimpin rapat PAC. Jadi buat mereka melihat ibunya menjadi aktivis itu biasa banget. Dan ketika hari ini saya di rumah aja, buat mereka itu it's okay banget, bonus banget pas mereka di rumah ada saya gitu. Oke. Nah sama ini Non, ada nggak sih kekhawatiran dalam artian, setahu saya politik itu soal momentum. Nah, kalau setahu saya. Nah, jadi ketika dia harus menunggu 2024 kita kehabisan momentum. Nah, ada nggak kita kekhawatiran kehabisan momentum itu? Atau memang sudah kita treat bagaimana agar momentum itu tidak habis? Nah, misalnya seperti itu. Kalau saya tidak percaya bahwa, bukan orang yang percaya bahwa sukses itu cuma bisa sekali. Atau kesempatan itu cuma bisa sekali. Enggak, saya bukan orang yang percaya seperti itu. Saya orang percaya ya kalau lu jatuh, berdiri, bangun, lari lagi gitu. Apakah momentum itu soal pilkada atau yang lainnya? Tuhan pasti sudah menggariskan buat kita semua. Yang penting kita ketika jatuh, tough, harus lari lagi. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Saya lebih kepada semuanya Allah. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin yang lagi in deh. Yang lagi in kan COVID-19 nih. Yep. Saya mau nanya, udah divaksin belum? Udah dong. Berapa kali? Baru sekali. Besok jam 8 pagi yang vaksin kedua. Oh ya, artinya ini. Nah, sekarang saya mau minta pandangan seorang Ana Morinda. COVID-19 itu gimana sih? Apa sih? Apakah PPKM itu bisa berdampak? Apa justru PPKM ini justru efektif enggak, tapi malah contoh ya, orang dagang sekarang harus, itu kalau saya menyitir sedikit,
yang dibilang esensial itu apa itu masing-masing orang beda. Saya misal penjual asongan, memang yang saya jual tidak esensial, tidak kritikal, tapi kan esensial untuk keluarga saya. Nah, jadi sebenarnya PPKM itu apa ya? Oke nggak sih? Nah, atau malah hanya menggerus ekonomi saja gitu loh? Atau saya sedikit juga nambahin dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Saya lihat sampai habis. Saya senang sama beliau karena pikirannya agak out of the box. Kata mereka, kena COVID tuh nggak apa-apa, yang penting jangan mati. Itu kata saya, oke juga. Kenapa? Tapi saya masuk analisa dia seperti itu. Alasannya adalah biar nggak usah PPKM. Udah kita itu memang harus dikenain COVID biar kita ada terjadi herd immunity yang dibilang itu. Nah, saya coba pengen tahu pemikiran seorang Ana Morinda yang actually memang sudah hatam lah di DPRD, eksekutif itu, DPRD itu kan kursinya aja, eksekutif juga, ya kan gitu. Nah itu gimana, Non? Saya pengen gambaran nih. Jadi kita sedang menghadapi wabah. Dan wabah itu harus kita hadapin bareng-bareng dengan cara yang berdisiplin. Itulah mengapa banyak negara yang hari ini sudah bisa menganggap bahwa COVID itu seperti flu biasa. Yang paling dekat adalah Singapura. Kemudian kita lihat di Tokyo orang sudah nggak pakai masker, orang nonton Wimbledon di Inggris, ya kan? Orang udah nggak pakai gitu. Di Amerika udah nggak pakai gitu. Tapi kan itu ada syaratnya. Syaratnya sekian persen penduduknya sudah tervaksin, ya kan? Nah, minimal herd immunity-nya sudah terbangun gitu. Nah, tentang PPKM sebenarnya kalau ini perlu disiplin. Kita nggak bisa ngomongin ini satu negara kegedean loh. Betul. Ini tentang suku paling kecil, tentang disiplin gitu. Supaya apa? Ini cepat berlalu. Aduh, kalau yang tadi brother omongin soal pedagang kaki lima, saya kan tiap sore bertemu dengan mereka di taman kota. Di awal-awal PPKM 5.000 pun tidak dapat uang, sementara mereka ada beban makan, ada kuota anak yang sekolah dari rumah gitu ya. Sampai mereka bilang, Bun, ini sih kita bukan meninggal karena COVID, meninggalnya karena kelaparan gitu. Ya saya semangati bahwa ya tante, ini harus kita hadapin bareng-bareng ya gitu. Maksudnya kita harus bersabar dan kita kuat. Ya Bun, kita sabar kok gitu. Nah ini juga sebenarnya menguji kita. Menguji kita apakah kemudian kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Nah, saya menarik Mas Ganjar. Mas Ganjar kan bikin gerakan Ayo jajan. Itu keren loh. Nah, harusnya bisa di treat ke bawah. Bisa banget. Bisa dipakai. Bisa banget. Jadi penjual-penjual yang katanya nggak esensial, nggak kritikal itu kan esensial untuk keluarganya, kita beli. Betul. Gitu loh. Betul. Maka kemudian ada beberapa teman yang waktu itu mau masuk sekolah ya. Teman saya titip ke saya gitu. Bun, saya titip ya untuk untuk dia sumbang lah gitu. Tapi ibu yang pilih orang-orang yang memerlukannya gitu ya. Jadi kita beli tas sekolah, beli buku gitu ya. Yang kita support ke mereka karena kalau sembako waktu itu udah banyak. Dan kita juga info ke teman-teman, jangan bikin nasi bungkus, tapi beli nasi dari pedagang dan biarkan mereka menyalurkan kepada yang mereka tahu. Gitu. Jadi gerakan-gerakan seperti itu itu yang kita jalan. Jadi lari bukan lari-lari aja sih sebenarnya gitu. Sambil ada yang itu makanya menurut saya kayaknya kepala daerah itu harus ngelihatnya begitu, jangan paku dari sana PPKM harus begini, ikut aja begitu. Sementara kan Jokowi itu selalu bilang kebijakan diatur oleh masing-masing daerah. Nah sebenarnya kan kita bisa fleksibel loh sebagai seberapa berani seberapa berani untuk tidak populer sebenarnya karena setiap keputusan yang diambil itu pasti ada pro dan kontra itu kontranya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang saya tuh sedih ya, saya bukannya mau riak ya, saya habis ngeliat Mas Ganjar ngomong ayo jajan itu saya sedikit banyak agak jadi saya di lampu merah itu ada yang jual kerupuk saya beli. Padahal di rumah ada kerupuk. Cuman saya sengaja beli saja biar dia cepat habis bisa cepat pulang. Artinya itu juga kan kita membantu dia jam 5 nggak jualan. Kan terakhir jam 5 nih jualan.
Ya kan itu sebenarnya apa ya, bagus, beli kan cuma 5.000, 10.000. Dan itu kita kembangin dengan teman-teman. Itu menarik. Jadi kita cek misalnya tukang martabak yang malam ini kelihatan sepi, nah kita nongkrong di situ, beli di situ. Kemudian malam ini tenda mana yang sepi gitu, kita info ke teman-teman, tenda ini sepi, tenda ini sepi. Jadi kita makan sate padang di situ, makan nasi uduk di situ gitu. Jadi itu gerakan kayak gini nih Bun, yang saya rasa apa ya, di Metro kayaknya ya mungkin karena non Ana nggak di expose ya, jadi nggak, kalau saya ngelihatnya kok nggak ada yang bikin move-nya selalu begitu, berbagi. Kalau berbagi terus kan kadang-kadang kita sekali-sekali emang harus begini. Jadi pelaku UMKM tuh mampu bertahan tuh. Karena gini loh, kita nggak boleh terus berlindung di balik ini karena pandemi. Kita udah harus keluar. Lu harus keluar, udah keluar dari box ini gitu. Berdamai. Udah harus ini pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Terus kita nggak mau bergerak nih gitu. Nggak mau dagang gitu. Jadi teman-teman saya yang UKM yang jual tahu gejrot, jual kopi, saya bilang kalian dagang. Kita nggak ngerti pandemi sampai kapan. Dan ini melatih kita inovasi sebenarnya. Kita jadi pada yang nggak mulai gadget. Iya dong. Jadi jualnya lewat FB, jadi jualnya lewat IG. Kita jual emas aja sekarang lewat IG. Orang nawarnya lewat DM gitu kan. Nah ini kan sebenarnya cara Tuhan untuk bikin, cara Tuhan untuk membuat kita mendisrupsi pola pikir kita. Trennya bergeser gitu. Bukan bergeser kali, berubah banyak. Total. Iya. Betul, ya. Memang saya dengan teman-teman, ini tukang martabak yang ini kayak tadi malam nih. Ada tukang martabak di depan di depan jembatan hitam gitu. Kayaknya yang ini nggak seramai yang lainnya. Kita nongkrong di situ. Oh gitu. iya, itu tuh menarik. Harusnya di Bun, di post. Jadi biar apa ya? Jadi trigger loh. Jadi trigger kita. Ternyata ada loh. Saya tuh kadang-kadang baru pikir apa gua sendiri yang kayak gini kan? Jadi kita kayak akhirnya jadi ya bukan kita memang nggak boleh berhenti berbuat baik. Tapi kadang-kadang kok kalau nggak dibarengin rame-rame itu kayaknya nggak gitu loh, kayak nggak meledak gitu loh. Nggak viral ya. Nggak viral. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya gini bro, bukan viralnya, gitu. Tetapi bagaimana kita mendorong UKM untuk kemudian mereka bisa bergerak. Gini, lo berasa nggak? Lo dikasih orang dengan lo kerja kemudian dibayar, lo lebih terhormat mana? Nah, jadi oke banget ketika kita bagi-bagi sembako, misalnya, itu oke banget gitu. Tapi lebih senang mana? Dagangan laku dengan laba 80.000 atau terima sembako dikasih 80.000. Orang pasti lebih senang ketika dagangannya laku. Exactly, itu sama, itu prinsip kita, emang saya juga begitu. Nah, ada lagi apa sih definisi kritik untuk seorang Ana Morinda? Definisi kritik. Kritik itu buat saya hal yang bisa menambah nilai, membangun diri saya. Dan saya bukan tipikal orang yang tertutup terhadap itu. Semua tim saya bisa kritik dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka gitu. Dan kita bangun tim itu sama-sama di semua tim. Maksudnya tim Kirana, tim saham gitu, tim saya di DPC gitu. Saya lebih orang yang yakin pemikiran orang banyak itu lebih baik daripada pemikiran kita seorang sehebat atau sepintar. Berarti seorang Ana Morinda ini terima kritik ya? Lo ngeritik apa nih? Sepatu gue warnanya putih baju keren. Jadi karena cenderung tren saat ini saat ini kita itu kritik dengan hinaan, dengan cacian, kok jadi kayak Betty ya? Betty. Jadi makanya kita ngkritik, lo kan karena nggak seneng aja, jadi malah jadi nyinyir timbulnya. Padahal kita ini ngomong untuk kebaikan juga loh, untuk juga. Kalau kita nerimanya positif, tapi saya ngelihat seorang Ana Morinda mampu berpositif thinking. Salah satu contohnya adalah dengan datang ke Report podcast di sini. Saya sebenarnya
pada bertanya-tanya, bisa nggak itu? Saya buktiin hari ini. Artinya kita tidak ada friksi-friksi yang aneh-aneh lah yang kan kalau kita ada masalah pasti Nona juga pasti nggak kesini. Apalagi perempuan kan pakai hati. Oh gitu ya. Ya kan kalau sudah nggak senang, dia kan gerundel gini. Baper. Kalau perempuan ya, laki kan sekarang ribut, besok duduk bareng ngopi. Kalau perempuan kadang lebih bawa perasaan. Nah, jadi ini salah satu sampel contoh pemimpin yang menurut saya bisa bisa move on, bisa lapang dada, jiwa besar. Amin. Yang saya pikir sayang kalau Kota Metro juga menyia-nyiakan seorang seperti ini. Gitu. Karena bagus lah itu. Ya minimal ada yang datengin taman kota lah ya. Karena begini, ini pendidikan politik untuk anak muda. Ini kan operator kita ini anak-anak muda loh. Dari anak-anak HMI juga itu. Anak-anak muda seumur saya kan. Kamu 27 belum? Berapa? 21. Oh, tua saya 3 tahun. Iya. Jadi kalau melihat mukanya saya sama Nona tuan saya ya. Gila. Nggak boleh ngaku loh. Gila emang. Kadang-kadang jujur tuh menyakitkan. Gila emang. Jadi emang saya akui Don Ana luar biasa lah. Pesonanya itu untuk seorang public figure luar biasa. Karena pengalaman saya setiap melihat pejabat perempuan atau istri pejabat kebanyakan. Nah, ini sekali lagi ya, quote and quote kebanyakan. Mereka tuh tebel make upnya, terus tebel aneka jilbabnya, ya kan, tebel dari Tapi kalau orang ini biasa aja, tapi seneng kita lihatnya Itu diferensial produk namanya. Karena yang lain bagus-bagus semua, jadi yang nggak bagus kelihatan bagus karena berbeda. Enggak, ini saya curiga juga, biar disayang suami, kan gitu juga, ya kan? Iya. Perlu juga kita kan. Oke. Jadi mungkin ini jadi sesi yang luar biasa bagi saya. Ini perdana saya challenge. Pasti yang nontonin nanti tahu siapa yang challenge saya untuk mendatangkan seorang. Ketika challenge pakai taruhan nggak? Enggak dong. Oh enggak. Cuman mereka. Ya traktir. Kalau traktir ikutan. Jangan lu sendirian. Jadi challenge itu karena begini. Saya juga. Jadi GR deh aku di challenge ini. Iya, karena dia pengen menguji seberapa besar kelapangan dada seorang Ana Morinda. Iya, yang badannya kecil itu ya. Yang badannya kecil itu seberapa besar, karena orang ini juga salah satu yang bilang Ana itu nggak bisa dianuin, nggak dia tuh baper, kritik, nganu segala macam. Nah ini saya jawab di sini bahwa Ana Morinda biasa aja, ya kan, nggak ini. Jadi sudah lunas, sudah terjawab. Iya, tapi kalau dia traktir lo jangan nggak ajak ya. Oh sih. Oke. Terima kasih Nona. Sama-sama. Salam untuk Abah ya. Oh iya. Saya sampai lupa. Iya, Abah. Iya. Salam untuk Abah ya kan. Dulu kawan juga kita ngobrol diskusi bareng-bareng. Salam untuk anak-anak, teman-teman di sana di Flores ya. Bahasanya di Flores. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, aku mau minta kata-kata untuk wali kota yang baru. 3 kata nih untuk wali kota yang baru. Nggak ada. Ini. Nggak ada kata. 3 kan? Nggak ada kata. Nggak ada kata. Ini dikunci yang ini ya. Oke. Siap. Terima kasih Nana. Sama-sama. Sukses, sehat selalu. Amin. Sama-sama. Ini mungkin sukses. alasan kenapa Ana Morinda itu hidup di hati milenial. Karena ya masih muda sih, 43 ya. 43 tahun 5 Oktober ya. 5 Oktober. Perhatian gue. Dia perhatian banget pokoknya. Ditunggu ya, awas kalau nggak kirim kado. Iya, jadi inilah alasan kenapa seorang Ana Morinda mudah campur karena anak muda, karena seperti ini. Artinya nggak pejabat banget, nggak protokoler banget, nggak Enggak lah, saya aktivis. Iya. Tapi sebelum diakhirin, saya pesan buat teman-teman untuk semua yang nonton, pandemi ini kita nggak bisa hadapin sendirian. Dan yang lebih harus kita pikirin dari pandemi ini bukan sekedar pandeminya, tapi bagaimana keberlangsungan hidup kita, makan kita, pendidikan anak-anak kita,
itu lebih penting, itu sama pentingnya dipikirkan dengan hal-hal yang seperti kesehatan kita juga gitu kan. Jadi saya pesan mari bergotong royong untuk saling menguatkan, belanja dari teman sendiri. Yakinlah bahwa dengan kita saling belanja dari teman sendiri itu menggerakkan perekonomian. Dalam masa ini saya kira menggerakkan perekonomian menjadi hal yang paling penting untuk kita semua selain untuk menjaga kesehatan. Oke, sebelum kita tutup ini informasi juga. Kita di sini emang lepas masker, tapi di ruangan ini kita sudah vaksin, ya kan? Pas kita datang pakai masker, aku juga baru swab. Terus juga hand sanitizer juga ada. Jadi yang mau iklan hand sanitizer bisa di sini. Iya. Terima kasih. Oke Bun. Oke. Sehat, sukses selalu. Amin. Semangat. Amin. Terima Semangat. kasih.